building has many departments. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abdullah, seorang pemuda muslim yang baik. Dia aktif di Masjid Besar Bully, New South Wales, Australia. Ketika waktu sholat datang, dia selalu mengumandangkan azan di masjid setiap harinya. Hari itu, Abdullah mengalami kecelakaan dan dia dilarikan ke rumah sakit. Selang beberapa jam, tim dokter yang menangani Abdullah keluar dari ruang ICU dan dokter berkata, "Kami tidak bisa berbuat banyak dan sepertinya nyawanya tidak akan mungkin selamat. Tapi Allah yang Maha Kuasa menyelamatkan nyawanya karena azan yang selalu dikumandangkannya. Allahu Akbar." Dering suara handphone di malam nan sunyi itu membangunkan tidur Ustadz Abdurrahman. Ketika beliau melihat HP-nya, beliau melihat nomor yang tidak dikenal. Beliau sebenarnya tidak ingin mengangkatnya, namun karena beliau penasaran, akhirnya beliau mengangkatnya dan mulai menyapa. "Assalamualaikum, siapa ini?" Kemudian penelpon itu menjawab, "Waalaikumsalam, ini Ahmad Ustadz. Maaf saya mengganggu Ustadz malam ini. Ustadz, saya mohon datanglah ke sini. Saudara saya sedang kritis. Dia baru saja kecelakaan dan dokternya mengatakan kalau dia sudah tidak bisa berbuat banyak. Tolonglah kami Ustadz." Ustadz Abdurrahman baru paham kalau yang menelpon barusan adalah salah seorang pengurus Masjid Besar Bully, New South Wales, Australia. Ustadz Abdurrahman mengenal Ahmad. Mereka sering bertemu, bahkan di acara-acara yang diadakan oleh pemerintah Australia. Sejenak Ustadz Abdurrahman bangun dari tempat tidurnya. Kemudian beliau bergegas berangkat. Setelah sampai di rumah sakit, "Assalamualaikum," sapa Ustadz Abdurrahman ketika memasuki ruangan di mana Abdullah terbaring tak berdaya. Perban serta bau obat meliputi sekujur tubuhnya. "Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas kedatanganmu. Saya mohon ucapkanlah sesuatu untuk Abdullah. Dokter sudah tidak mampu berbuat banyak dan mengatakan jika dia akan meninggal. Tolong katakan sesuatu pada Abdullah Ustadz," pinta kakaknya dengan menangis. Beliau memandang di sekitar ruangan itu telah ada beberapa keluarga yang juga menangis. "Baik," kata Ustadz Abdurrahman. "Saya akan mencoba bercakap-cakap dengannya. Tolong jangan menangis di sini, karena hanya akan membuatnya tidak bisa berkata apa-apa," kata Ustadz Abdurrahman lagi. Kemudian beliau mendekati ke tubuh Abdullah yang penuh dengan luka. Dilihatnya sebuah sosok yang masih hidup tetapi tidak bergerak sedikit pun. Bahkan menggerakkan bibir dan mengedipkan mata saja ia tidak mampu. Ustadz Abdurrahman duduk tepat di sebelah kanan kepala Abdullah, sehingga memungkinkan beliau untuk berbicara di telinga Abdullah dengan jarak yang paling dekat. Sejenak beliau berdoa dan kemudian menggenggam lemah tangan Abdullah. "Assalamualaikum saudaraku, saya Ustadz Abdurrahman. Saudaraku, saya datang ke sini untuk menemuimu. Saya tahu kamu adalah muslim yang baik. Kamu telah menolong Allah untuk mengumandangkan azan setiap hari di masjid. Kamu mengingatkan orang-orang untuk sholat di masjid. Saya yakin kalau Allah dan semua orang menyayangi kamu, Allah akan menolong kamu. Dia akan memberimu kesehatan dan kebahagiaan. Saudaraku, kami masih ingin mendengar engkau mengumandangkan azan di masjid. Dapatkah engkau melakukannya? Allah akan menyukainya. Tolong engkau kumandangkan azan untuk kami," pinta Ustadz Abdurrahman. Subhanallah, sejenak terlihat air mata keluar dari kedua mata Abdullah dan menetes melewati pipi. Tak beberapa lama kemudian kelopak matanya bergerak-gerak perlahan. Kemudian matanya membuka sedikit demi sedikit. Bibirnya pun kemudian bergerak-gerak perlahan seolah ia berusaha untuk mengumandangkan azan. Ustadz Abdurrahman memandang wajah Abdullah dengan tersenyum. "Alhamdulillah, teruskan saudaraku, kumandangkan azan untuk kami." Subhanallah, secara tidak diduga monitor alat pendeteksi jantung yang dipasangkan di tubuh Abdullah menunjukkan kerja jantung yang berangsur-angsur normal. Itu menunjukkan jika Abdullah telah melewati masa kritisnya. Ahmad yang mengetahui hal itu kemudian melakukan sujud syukur di dalam ruangan itu. Kemudian diikuti saudara-saudaranya yang lain. Ahmad memeluk Ustadz Abdurrahman dan berkali-kali mengucapkan terima kasih. Tak beberapa lama kemudian sang dokter muncul.
dan mengecek kesehatan Abdullah. Dokter bertanya, apa yang terjadi? Apa yang telah kamu berikan kepadanya? Ia bertanya kepada Ahmad yang berada di dekatnya. Azan, jawab Ahmad dengan tersenyum. Azan? Apakah azan yang telah menyembuhkannya? Tanya sang dokter kepada Ustadz Abdurrahman yang juga masih berada di situ. Ya, Allah menyembuhkannya dengan azan, jawab Ustadz Abdurrahman dengan tersenyum pula. Sang dokter yang bukan muslim tersebut semakin terheran-heran. Kemudian ia mengangguk-angguk, ikut tersenyum dan berkata kepada Ustadz Abdurrahman, suatu hari saya ingin bertanya kepadamu tentang azan. Tolong beri aku nomor yang bisa dihubungi, katanya. Dengan senang hati dokter, jawab Ustadz Abdurrahman penuh keyakinan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahu a'lam bishawab.